Yo, welcome back to Finspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu koleksi cana dari Finspirator Fish Gallery, guys. Jadi di sini ada cana, yaitu cana Barca. Kalian pasti mungkin pada kebanyakan udah pada tahu cana Barca, tapi belum tahu fakta-fakta atau berita-berita terkait cana Barca itu seperti apa sih? Apakah asalnya dari klub Barca Barcelona atau seperti apa, dan kenapa cana ini sangat dikagumi para kiper cana sampai harganya itu mahal-mahal banget kan? Bahkan rumor itu 1 juta 1 senti. Apakah itu benar atau hanya harga aja mahal tapi tidak ada kualitasnya? Jadi di video kali ini kita bakal bahas si cana Barca ini. Ini dia koleksi kita yang paling kita sayangi di tank yang besar ini. Jadi tunggu apa lagi, kita bakal langsung bahas aja yang pertama. Kita langsung aja ke kontennya, guys ya. Oke guys, jadi hal yang pertama yang bakal kita bahas dari Barca ini sendiri adalah asalnya ada dari mana, atau asal muasal Barca itu dari mana, guys. Jadi cana Barca ini kan terkenal sangat bagus ya, sangat bagus, sangat disukai sama banyak orang tentunya, terutama kiper-kiper cana sangat mengidamkan untuk memiliki cana Barca. Nah, cana Barca ini sendiri banyak banget yang salah kaprah bahwa cana Barca itu berasal dari Barca atau Barcelona yang ada klub Barca itu. Bukan, guys, tapi dia ini asalnya dari India, bukan Indonesia ya, bukan Malaysia juga, bukan Asia Tenggara, tapi dari India. Nah, di India bagian utara, guys. Jadi ada India bagian utara itu tempatnya agak dingin juga, dan dia tuh di suatu desa. Pokoknya desa itu kalau nggak salah Nagaland kalau nggak salah itu, pokoknya di India bagian utara. Nah, itu ada di hutan. Nah, itu ada di sungai Brahmaputra namanya. Dan di sana itu ada seorang saintis atau seorang ilmuwan yang dimana pada saat meneliti dia meneliti di hutan itu, menemukan si cana Barcanya ini. Si cana Barcanya ini akhirnya diberikan nama oleh saintis itu, nama aslinya dia yaitu Barca. Nah, penemunya itu namanya Barca, jadi akhirnya dikasih nama itu Barca. Seperti mungkin cana-cana India lainnya, bukan cana aja sih, banyak spesies-spesies hewan-hewan yang ada di dunia itu kebanyakan diberikan nama berdasarkan siapa yang penemunya, seperti itu. Seperti kalau Andrau itu penemunya juga Andrau juga, namanya Andrau siapa gitu. Stewarti juga seperti itu, Stewart siapa gitu. Nah, dari Inggris. Nah, seperti itu. Jadi emang cana Barca ini asal muasal namanya itu emang dari penemunya, yaitu si Barca Hamilton itu, seperti itu, guys. Nah, jadi jangan salah, jadi bukan Barca itu asalnya dari Barcelona, bukan, nggak ada hubungannya sama klub Barcelona, tapi dia asalnya dari India Utara, seperti itu, guys ya. Oke, guys, yang kedua selain dia asal muasal dari mana si cana Barca ini, kita bakal bahas kenapa cana Barca ini harganya mahal. Nah, oke, guys, jadi berkaitan sama yang kita bahas yang pertama, cana Barca ini adalah cana endemik ya, cana yang ditemukan hanya pada daerah di India Utara itu. Jadi di mana dia adalah endemik dari sungai Brahmaputra, bukan seperti Stewarti, Auranti, Andrau. Dia bisa didapatkan di beberapa bagian di India itu. Nah, dia banyak. Kalau Barca ini sendiri emang eksklusif, dia terletak di sini biar dia kelihatan. Nah, ini dia. Barca ini sendiri hanya didapatkan di bagian sungai Brahmaputra yang terdapat di hutan tersebut, seperti itu, guys. Jadi dia emang susah banget dicarinya. Kenapa? Karena di hutan itu adalah hutan lindung yang dimana terdapat badak di dalamnya, guys. Jadi bukan dia ini sebenarnya nggak terlalu dilindungi, guys. Masih banyak ada di sana habitatnya. Tapi sialnya itu malah ada di sebuah hutan yang terdapat badak yang dilindungi. Nah, dilindungi itu dari negara
India seperti itu, adalah badak India guys. Jadi dijaga oleh tentara-tentara yang dimana biar tidak ada pemburuan liar terhadap badak ini karena sudah terancam punah. Nah maka dari itu kan hutannya itu dilindungin sama tentara-tentara, maka dari itu si Barkhain ini juga ikut kelindung jadinya, karena siapapun yang masuk ke sana itu bakal dikira ngambil badak, malah pingin yang ngambil orang, jadi dikira ngambil badak, akhirnya ditembak sampai ada yang mati. Nah itu kasusnya tuh banyak ada yang seperti itu, kayak ditembak mati di tempat seperti itu karena taruhannya nyawa seperti itu. Maka dari itu harganya mahal, karena orang di sini mungkin nyari ikan atau nyari apa tuh harganya mahal-mahal. Nah ini taruhannya nyawa, maka dari itu harganya mahal guys. Di India sendiri pun harganya mahal. Warga di sana tahu kalau ini ikannya mahal, makanya ke Indonesia harganya juga mahal seperti itu guys. Dan juga kalian juga bisa lihat populasinya nggak terlalu banyak ada di Indonesia, walaupun banyak orang pingin beli, harganya mahal orang pingin beli, tapi karena sedikitnya, karena susah dicarinya. Nah itu membuat ikan ini value-nya semakin naik. Investasinya itu lumayan besar juga si Channa Barca ini, makanya dia emang special one banget kayak gitu guys. Selain yang kedua, jadi yang ketiga adalah Channa Barca ini adalah Channa raksasa guys, giant snakehead. Nah di India sendiri selain Channa-channa yang lain yang bisa besar, nah yang terkenal dengan Channa dwarfnya di India tuh, nah Barca ini adalah salah satu Channa giantnya di sana. Dia bisa sampai 80, 90, bahkan sampai 1 meter guys, jadi 100 cm. Nah, ini Channa Barca ini emang termasuk Channa yang bisa besar juga gitu. Nah dari besarnya itu, maka dari itu dia emang ikan tuh real monster banget, dia sampai bisa besar. Nah makanya sensasi pemeliharaan dia tuh emang banyak yang suka juga kayak gitu. Gak di Indonesia aja, terkenal juga di Indonesia, di India, di Asia, bahkan di seluruh dunia Channa Barca tuh emang terkenal seperti itu. Nah salah satu ikan terbesar, dia rajanya snakehead seperti itu guys. Maka dari itu di Indonesia sendiri belum ada yang bisa ngebreeding. Karena apa? Mungkin dia satu, ikan ini ikan besar ya guys ya, ikan besar yang dimana untuk mencapai dia besar itu kan butuh waktu, itu satu. Untuk mencari yang besar dibawa ke Indonesia pun mungkin yang bertahan hidup itu susah juga, karena dia kan tingkat kesetresan dari ikan yang besar tuh juga tinggi. Lalu ikan yang besar tuh juga butuh tempat yang besar juga. Nah dan Channa Barca itu sendiri atau Channa itu sendiri kan untuk ngepairin itu, untuk dia buat jadi Channa yang bisa kawin, nah itu dia butuh pengenalan, butuh pairingnya itu harus bagus. Membuat dia bisa kawin itu susah karena dia bisa berantem satu sama lain, karena ikannya adalah ikan teritorial dan ikan predator seperti itu guys. Dia bisa berantem dulu, maka dari itu banyak yang bisa pair belum tentu bisa menghasilkan, karena kan waktunya prosesnya lama. Tapi bukan tidak mungkin ini bisa terjadi, karena banyak banget yang udah punya Channa Barca yang udah besar juga, sudah lama di Indonesia. Nah kan pasti iklimnya dia sudah mulai beradaptasi, dia bakal jauh bisa untuk chance untuk dapat kawin itu lebih besar seperti itu. Semoga bisa lah ya Barca itu sampai ada yang breeding Indonesia, jadi kan suatu kebanggaan juga. Apalagi Channa Barca ini udah mau di stop masuknya ke Indonesia. Mungkin kalau kita lihat dari grup importir ya, nggak ada masuk lagi di Barca tuh. Udah dari tahun lalu tuh nggak ada masuk lagi guys. Terakhir tuh yang kecil-kecil aja, yang ukuran 13 cm itu yang rame. Sekarang udah nggak ada masuk lagi. Nah dari itu bakalan ada yang masuk lagi. Gimana? Indonesia aja yang punya, apalagi iklim Indonesia tuh bagus banget seperti itu untuk ngebreeding seperti itu guys ya. Oke guys, jadi dia selain dia memiliki tubuh yang besar, giant snakehead. Nah dari tubuhnya yang besar itu Channa Barca ini juga memiliki umur yang panjang guys. Tidak hanya tubuh yang panjang, dia memiliki umur yang panjang, dimana seperti ikan-ikan lainnya seperti toman dan sebagainya. Tentunya snakehead ini salah satu ikan yang umurnya tua. Nah jadi investasi yang bagus juga, kalian beli kecil, kalian pelihara tuh bisa menemani hidup kalian sampai tua, bahkan sampai 30, bahkan sampai 40 tahun lamanya seperti itu. Dan dicatat di Google tuh bisa panjangnya sampai 105 cm. Jadi itu besar banget guys. Jadi Channa Barca ini emang
kingnya raja tuh, kingnya Cana tuh emang cocok lah ya guys ya. Dan beda seperti dua Cana yang dimana mungkin besarnya sampai 20 cm, 30 cm, 40 cm. Mungkin maksimalnya 4 sampai 10 tahun ya guys ya, paling tua. Nah, Barca ini bisa tua banget, dan bahkan yang ada yang di video-video tuh kepalanya sampai berentak-berentak gitu, udah lemes banget, tapi dia tetap besar dan gagah seperti itu guys. Emang Cana Barca ini punya karisma tersendiri kayak gitu guys. Oke guys, jadi selain dia itu mahal, dia tuh bisa besar, umurnya panjang, harganya mahal dan sebagainya, banyak disukain sama orang. Kelebihan dari Cana Barca ini sendiri ya, dia itu bisa dikonteng guys. Dia tuh tidak seagresif ikan toman misalkan, ikan predator yang monster lainnya. Dia monster bisa besar sampai 1 meter, tapi dia tuh baik hati guys. Dia lemah lembut, dia tidak terlalu agresif. Dan dia tuh bisa dikonteng. Kita dulu sempat konteng ini sama ikan manfish, ikan angelfish. Dia bagus banget, dia tidak agresif, dia tidak makan ikan-ikan kecil itu. Tapi dia lebih suka malah jangkrik, malah udang kayak gitu-gitu. Dia pelet gitu, malah dia kayak gitu maggot. Jadi dia tidak seagresif ikan-ikan predator lain. Dia malah tidak memangsa. Bahkan kita kasih cere, dia tidak mau makan guys. Neon itu bisa dikonteng. Maka dari itu tidak jarang Cana Barca ini dikonteng sama discus, angelfish, manfish, pontius, ada juga neon, dan ikan pari juga ada sampai. Nah jadi emang Cana Barca ini bersahabat guys. Selain dia mahal, tapi dia bersahabat juga. Gimana nggak bagus banget nih kan gitu guys ya. Dan bahkan ada yang konteng dia sama Barca 8 ekor kalau nggak salah, pernah kita lihat videonya tuh. Keren banget, itu sultan banget ya. Dia ngambil resiko yang besar untuk menggabungkan ikan-ikan mahal seperti itu guys. Nah selain dia bisa dikonteng nih, apalagi kebagusannya? Nah kita bakal coba ngejelasin ya. Ikan Cana Barca ini mentalnya bagus guys. Dia nih dari tadi kita di sini dia selalu schooling ya. Dia putar gitu. Padahal kita nggak pernah ajarin dia untuk flaring atau apa. Dia emang udah biasanya gitu tuh. Dia semakin besar dia bahkan semakin flaring. Dia mungkin sama seperti Auranti ya. Auranti gampang untuk dibuat mangga flaring, tapi untuk adaptasinya itu susah banget. Tapi Cana Barca ini ya, selama kita pelihara, dia mau makan cecak, dia mau makan apapun, dia tidak pernah namanya sakit guys. Dia jadi tidak rewel, ikan yang mahal tidak rewel. Dan gimana ya, dia tuh bagus banget, mentalnya bagus dan adaptasinya itu bagus. Jadi kalau kalian pelihara cara yang lain itu mungkin banyak banget maintenance atau apa, dan Cana Barca ini mudah banget ya. Dia adaptasinya, dia baru datang langsung bagus. Kalau Auranti mungkin harus adaptasi atau apa, dia tidak perlu chiller ya. Pokoknya emang Cana Barca ini emang the best banget. Nah kalau kita lihat dari anatomi ya guys ya, Cana Barca ini emang punya estetika warna yang bagus banget. Selain geraknya yang elok ya guys ya, jadi dia beda seperti Cana yang lain yang kasar jalannya. Ini eloknya bagus, dia geraknya bagus kayak itu. Nih kita coba gini nih. Tuh geraknya bagus banget guys. Geraknya elok-eloknya tuh bagus. Dayungnya itu tuh bagus sekali. Sirip-siripnya itu bagus geraknya. Warnanya ada Tosca, biru, hitam, hijau. Nih jadi bercampur-campur, ada merahnya juga. Dia gondrong ya guys ya. Dia gondrong, dia semakin tua dia bakal semakin gondrong. Maka dari itu kalau kalian pingin punya Cana yang nggak perlu banyak susah peliharanya, adalah Cana Barca guys. Karena kita tinggal taruh, kita nikmatin seperti itu. Nah Cana Barca ini guys ya, selain tadi bagus banyak banget, ada kelebihan dari fisiknya juga. Nah Cana Barca ini sendiri menurut saya juga maintenance-nya nggak terlalu seperti yang tadi saya sempat singgung ya. Maintenance-nya itu tidak sesusah ikan yang lain. Jadi Cana Barca ini sederhana aja. Kalian mau kasih makan makanan apapun yang daging seperti itu. Makan daging sapi, daging ayam, daging babi. Dia makan jangkrik, makan cicak, apapun yang masuk dia makan seperti itu. Kecuali ikan yang hidup ya, dia nggak makan. Jadi dia tetap warnanya bakal bagus, spotnya banyak. Jadi nggak perlu pelet-peletan yang numbuhin apa dan sebagainya. Dia emang udah bagus dari sananya. Jadi maintenance-nya low maintenance. Lalu dia nggak perlu adanya chiller. Dulu terkenal Cana ini
Cana Barca itu harus ada dingin dan sebagainya. Buktinya di sini dengan suhu outdoor yang panas di Bali ini, saya sampai keringetan. Dia nggak perlu tuh chiller, dia masih bisa hidup. Mungkin kualitas warnanya aja nggak terlalu biru, jadi dia agak toska hijau. Tapi dia masih perform bagus, warnanya bagus, tuh warnanya bagus dan ya nggak perlu aerator pun juga nggak masalah, nggak pakai filter pun juga nggak masalah seperti itu guys. Jadi emang dia ini ikan yang sederhana tapi emang harganya mahal gitu loh. Kalian beli, investasi, pelihara sebentar, jual, banyak yang nyari seperti itu. Emang Cana Barca ini sangat istimewa guys. Terakhir nih guys, sebelum penutupan, jadi Cana Barca itu kan banyak banget yang bilang, Cana Barca gondrong banget, nggak gondrong, bukan Cana Barca. Jadi Cana Barca itu sebenarnya guys ya, yang kita sering lihat mungkin di teman-teman kayak Korichi Body Fish seperti itu kan banyak banget ya itu pegang Barca, jadi banyak kita bisa belajar di sana. Nah, Cana Barca tuh biasanya yang gondrong itu male guys, gondrong tuh male, tapi kebanyakan Cana Barca tuh semakin tua dia semakin gondrong, bahkan yang female pun, yang cewek pun ada yang gondrong-gondrong juga seperti itu loh. Jadi emang genetiknya tuh seperti itu, tapi kebanyakan biasanya yang male itu gondrong dan bisa kita lihat dari spotnya. Spot badan itu banyak banget seperti ini, spotnya banyak, dia lebih hitam, lebih tegas warnanya. Nah itu yang male, jadi seperti itu. Kalau yang female dia lebih bersih badannya dan titik-titiknya nggak terlalu ngeblok seperti yang male seperti itu. Jadi seperti itu guys. Jadi Cana Barca ini emang Cana yang menurut saya cocok, harganya mahal guys. Karena apa? Seperti yang tadi kita bahas ya, kita rangkum jadi satu. Jadi harganya mahal, tempatnya susah dicari. Satu, tempatnya susah dicari di hutan lindung. Lalu Cana Barca ini juga elok banget bentuknya, dari estetika tubuhnya bagus banget, nggak perlu perawatan khusus, dia bisa gondrong, performnya bagus, bisa dipakai investasi, full warna, pokoknya semua yang terbaik itu ada di Cana Barca sebenarnya. Kita bisa lihat di sini, kayak dia tuh pantas ditempatkan di nomor 1 dan harganya juga gila banget seperti itu guys. Jadi udah nggak ada, banyak yang pingin tapi barang nggak ada, mungkin yang jual pun juga sedikit gitu loh. Nah seperti itu guys ya. Jadi emang ada kualitas, ada harga. Cana Barca emang yang juara seperti itu guys ya. Kingnya snakehead itu emang cocok banget Cana Barca. Jadi sekian aja video kali ini, kita udah ngepaparin tentang Cana Barca. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, menambah wawasan dari Cana itu seperti apa. Jadi sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang suka sama Cana, yang pingin tahu sama Cana Barca dan sebagainya, biar semakin banyak yang nonton Fin Predator Fish Bali atau Ivan Ajanata. Jadi sekian aja video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ivan Ajanata pamit undur diri, dan si Barca pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.